Ini peserta masih 112. Kedengaran suara saya? Kedengaran, Ibu. Halo? Kedengaran, Bu. Kedengaran, Ibu. Kedengaran, Ibu. Kedengaran atau oh, kedengaran. Saya mulai ya, bisa? Iya. Bu, monggo. Oke, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini saya mengenai overview ya. Saya memberi mengenai overview. Overview itu bukan merupakan kurikulum ya. Overview itu merupakan perkenalan. Oke. Perkenalkan, nama saya Lili Jumiati. Saya bekerja di BPSDM Provinsi Jawa Timur. Saya Subdit Diklat Kompetensi Dasar dan Kader Pemerintahan Daerah yang menangani pelatihan dasar CPNS golongan ini, ya. Jadi yang menangani pelatihan dasar CPNS dan Diklat Prajabatan. Nah, ini panitianya, ini ada Pak Rudi Silaban. Yang sering kontak siapa? Pak Rudi Silaban. Apa ini Mas Arif Khairul Effendi? Siapa yang sering kontak? Apa Titis? Siapa? Pak Fendi, Bu. Oh, Mas Pak Fendi. Effendi. Oh, JJ. Baik, ini panitianya yang selalu kontak dengan Bapak Ibu. Baik, ini waktu pelatihan ini ya dimulai tanggal 27 April sampai dengan 10 Juli 2021. Pelatihan latsar ini diikuti selama 74 hari atau setara dengan 647 jam pelajaran. 74 hari itu hitungannya gimana? Ini ada 4 tahap, yaitu pembelajaran mandiri itu terhitung 16 hari. Waktu MOOC, ya, MOOC ada yang kurang dari 16, ada juga yang lebih dari 16. Apakah MOOC-nya sudah lulus semua? Halo? Ya, Ibu. Sudah. Sudah, Ibu. Ya, alhamdulillah. Ini soalnya menentukan kelulusan. Apabila MOOC-nya tidak lulus, belum lulus, nanti akan ditunda kelulusannya. Ya, ini harus lulus. Nah, ini kalau mungkin ada yang belum, ya segera melakukan evaluasinya. Ya, karena MOOC tidak ada batas waktunya, bisa buka pagi, siang, dan malam. Sedangkan tahap yang kedua, yaitu distance learning yang pertama, yaitu tatap maya dengan penguji, juga penguji juga dengan coach atau widya iswara. Ini waktunya dihitung 22 hari, setara dengan 217 jam pelajaran. Ya. Yang ketiga, distance learning yang kedua, yaitu melakukan habituasi, melakukan aktualisasi di tempat kerja sebanyak 30 hari kerja, ya setara dengan 320 jam pelajaran. Tahap keempat yaitu klasikal. Klasikal waktunya 6 hari, setara dengan 62
jam pelajaran. Ya, ini mohon maaf karena kondisi yang tidak memungkinkan, maka klasikal dialihkan ke pembelajaran virtual. Apakah ini mengikuti yang klasikal yang nanti ini, yang diikuti sekarang ini? Di rumah, di kantor, atau di mana ini? Banyak di mana ini? Di kantor, Kantor. Kantor. Ada yang di rumah, Bu. rumah, Bu. Ada yang iya. Makanya waktu perubahan klasikal ke virtual itu ada surat sudah diserahkan dikirim ke BKD ya. Ikuti klasikal ke distance learning itu di Beban. Jadi instansi tidak terlalu berat pada peserta. Seumpamanya nanti ada instansi yang ngasih beban tugas, masih ngasih beban tugas yang berat ya, banyak, tolong hubungi saya. Tadi kan ada teleponnya ya, tolong WA, nanti saya sampaikan ke BKD-nya. Ya, karena Bapak Ibu ini masih tahap pembelajaran, jadi masih statusnya peserta. Ya, kenapa harus dibebas tugaskan? Karena waktu yang 6 hari ini adalah penentu kelulusan. Ya, jadi jangan takut ya. Nanti kalau memang instansinya masih ngasih beban tugas, tolong saya di WA. Ya, saya ingin peserta ini 120, nanti keluar juga 120 lulus semua. Ya. Ini selanjutnya saya lompati aja ya. Ya. Ini saya jelaskan mengenai regulasi untuk pelatihan latsar ini. Pelatihan latsar ini diatur di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dan di Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Apakah sudah pernah membaca Undang-Undang Nomor 5 ini? Sudah pernah membaca atau mendengar? Dengar, Bu. Ada yang sudah baca ya? Mungkin sudah dengar tapi belum tahu isinya secara mendalam ya? Iya, Bu. Ya, sama. Saya juga tidak hafal semuanya. Baik. Di sini di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu tentang aparatur sipil negara. Tetapi kenapa di PP-nya itu mengenai PNS? Nah, ini PP Nomor 11 Tahun 2017, ini ada perubahan, yaitu di PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan PP Nomor 11 Tahun 2017. Kenapa undang-undangnya kok nyebutnya ASN? Berarti ASN itu ada berapa kalau gitu? Disebut ASN. Berarti ASN itu ada berapa? 2, Bu. 2. Satu? PNS. Satu PNS, Bu. Yang Sama kedua? PPPK. P3K ya. Ya, jadi undang-undangnya itu ngatur PNS dan P3K. Sedangkan untuk PP-nya ngatur cuma PNS aja. Di Undang-Undang Nomor 5 ini pasal 63 dijelaskan ya, CPNS wajib mengikuti masa percobaan. Masa percobaannya itu adalah 1 tahun. Masa percobaannya itu apa yang harus diikuti? Apa? Mengikuti pelatihan dasar ya. Di pasal 64 disebutkan pemerintah wajib mengikutkan CPNS-nya untuk mengikuti pelatihan dasar.
pemerintah wajib. Berarti yang membiayai adalah Pemerintah. pemerintah. Ya. Apa ada yang bayar sendiri di sini peserta? Tidak ada, Bu. Ya. Nah, jadi ini pemerintah wajib mengikutkan CPNS-nya untuk mengikuti pelatihan dasar. Jadi yang membiayai pemerintah. Di sini Bapak Ibu harus banyak-banyak bersyukur, ya. Bersyukur karena apa? Diikutkan, dianggarkan oleh pemerintahnya untuk mengikuti pelatihan dasar CPNS. Padahal di kabupaten kota yang lain ada yang tidak mampu untuk mengikutkan CPNS-nya untuk mengikuti pelatihan. Ada yang direfusing, gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus berterima kasih ke BKD-nya juga, ya. Ucapan terima kasih juga itu gimana bentuknya? Nah, makanya ini pelatihan dasar tinggal 6 hari itu harus diikuti secara sungguh-sungguh, ya, biar BKD-nya tidak muspro untuk mengikutkan CPS-nya untuk mengikuti pelatihan dasar. Di pasal 65 disebutkan bahwa CPNS untuk berproses ke PNS harus lulus pelatihan dasar. Harus lulus. Ya. Gimana kalau tidak lulus? Akan dicoret CPNS-nya. Ya, makanya tadi saya sampaikan di surat dari BPSDM disampaikan ke BKD-nya, ya, bahwa peserta mengikuti pelatihan ini yang 6 hari ini masih harus dibebas tugaskan. Kalau nanti dibebani tugas oleh instansinya, ya, nanti untuk mengikuti pelatihan ini ikutnya jadi setengah-setengah. Nah, kalau setengah-setengah nanti khawatirnya apa? Laporan aktualisasinya yang nantinya seminar tidak bisa sempurna. Iya, itu ya. Nah, ingat harus lulus. Kalau nggak lulus, dicoret CPNS-nya. Nah, ini pelatihan dasar CPNS ini diikuti hanya sekali. Tidak bisa mengulang. Ini tidak lulus, nanti ikut angkatan berikutnya. Tidak bisa. Jadi ikutnya hanya 1 kali. Makanya harus konsentrasi. Ya, tugas kantor dikesampingkan dulu. Ya, makanya saya berpesan nanti kalau ada instansinya yang tetap ngasih tugas, beban tugas yang berat, tolong saya di WA. Selanjutnya yaitu mengenai ini ya, di samping undang-undang ada PP, juga ada peraturan. Peraturan ini diatur di Perkalahan RI nomor 1 tahun 2021 tentang pelatihan dasar CPNS. Dan yang mendasari lagi yaitu di Keplan RI nomor 93 K1 PDP 07 tahun 2021 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS. Apa aja yang diatur? Nih ya, peserta diatur, pengajar juga, penyelenggara, dan kurikulum juga lembaga diklatnya. Nah, kenapa lembaga diklat juga diatur? Ya, lembaga diklat diatur yaitu lembaga diklat yang terakreditasi. Apabila penyelenggaraan itu tidak terakreditasi, nanti sertifikatnya itu sertifikat itu ada KRA-nya, kode representasi alumni. Apabila tidak ada kode dari lembaga administrasi negara, maka
dalam pengurusan PNS akan ditolak oleh BKN karena dianggap tidak sah. Tuh ya. Saya lanjutkan. Nah, ini jadwal yang 6 hari ya. Tadi sudah dilalui upacara pembukaan, pijakan pengembangan ini, dari Pak Kaban tadi. Sekarang overview, nanti jam 1 MTSL, ceramah kayak gini, kelas besar. Sedangkan untuk jam 3-nya nanti dinamika kelompok, itu per kelas atau per angkatan. Ya. Terus ini hari yang kedua, pagi pembelajaran agenda nilai-nilai dasar PNS itu juga per kelas atau per angkatan. Jam siangnya itu ceramah etika dan integritas ASN itu kelas besar kayak gini tadi. Untuk sore jam 3 bimbingan aktualisasi itu kelompok ya. Jadi kalau ini kelas besar itu 120, pembelajaran ini perangkatan 40, sedangkan untuk bimbingan aktualisasi per kelompok 10. Ya. Sedangkan untuk hari ketiga yaitu pembelajaran agenda sikap perilaku bela negara. Ini nanti pengajarnya dari Pusdik Sabara, dari ya. Pengajarnya dari Dodikjur ini nanti ya hari ketiga, Rindam 5 Brawijaya. Nah ini nanti hari ketiga pakaiannya yang pakaian bela negara, yang warna kaki. Sudah diambil semua ya kemarin? Sudah Bu. Sudah. Oke. Hari keempat, pembelajaran agenda kedokteran ini juga perangkatan. Siangnya itu ceramah kelas besar, sorenya bimbingan lagi kelompok. Hari kelima ini seminar menentukan kelulusan ya. Waktu seminar saya pesan ya, waktu presentasi tolong suaranya yang tegas. Ya, jangan ragu-ragu, tegas, percaya diri ya. Karena ini yang membuat Bapak Ibu sendiri kan. Jadi percaya diri itu benar gitu ya, percaya. Jadi untuk prestasinya itu yang lantang biar nanti dinilai bagus oleh pengujinya ya. Dan ini nanti waktu seminar ini ya, ini Bapak Ibu masih bimbingan juga, maksudnya konsultasi dengan mentornya juga loh ya, harus konsultasi dengan mentornya juga ya. Khawatirnya nanti mentornya kalau enggak diinfo tentang laporan ini ya, nanti kalau nanti waktu seminar dan mentor ditanyai oleh coach, kalau mentornya merasa tidak pernah dikonsultasi tidak pernah didatangi oleh peserta, maksudnya konsultasi tidak pernah konsultasi, nanti mentornya bicara apa adanya ya, nanti penilainya akan kecil, dianggap tidak konsultasi dengan mentornya ya. Jadi tetap harus konsultasi dengan mentor. Bapak Ibu harus baik-baik dengan mentornya. Ya, karena mentornya nanti itu yang akan memberikan penguatan waktu seminar. Jadi nanti pesertanya presentasi, coachnya itu menguatkan. Jadi memang itu laporan aktualisasi yang diambil itu memang benar-benar dibutuhkan di instansi peserta ya. Kalau nanti mentornya tidak bisa jawab, nah nilainya pasti apa? Kecil ya, itu. Jadi harus
konsultasi terus dengan mentornya. Nah, hari ke-6 itu sudah terakhir untuk penutupan. Nah, ini kemungkinan, ini kalau ke hari ke-6 kan hari Sabtu. Mungkin ini hari Senin nantinya penutupannya. Ya. Oh iya, ini saya mau tanya, apakah sudah mengumpulkan summary atau infografis? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Oh ya, alhamdulillah. Nggih. Alhamdulillah kalau sudah semua. Nah, ini tadi yang orientasi, yang masih orientasi ya overview, dinamika, dan review kebijakan. Nah, ini yang masuk kurikulum. Kurikulum ini ada 2, yaitu kurikulum pembentukan karakter PNS. Ini ada 4 agenda. Apakah masih ingat materi-materinya? Masih ingat? Udah lupa ya? Insya Allah, Ibu. Iya, baik. Ini agenda sikap perilaku bela negara. Materinya apa ini? Materinya? Wawa? Wawasan kebangsaan, Wawasan Apa kebangsaan. lagi? analisis isu kontemporer, Kontemporer dan setelah Kesiapsiagaan bela negara. kesiapsiagaan bela negara. Yang kedua ini banyak yang hafal ini dengan singkatan apa ini? Agenda nilai-nilai dasar PNS. Aneka, Bu. A-nya apa? Akuntabilitas. Nasionalisme. A-nya Etika A-nya komitmen Anti korupsi. hanya anti korupsi. Ya, banyak yang hafal. Kalau yang ketiga, agenda kedudukan dan peran PNS dalam NKRI ada berapa materi? 3. 3. 1. Manajemen ASN. ASN. Pelayanan publik. Full of government. Ya, baik, sudah hafal semua. Nah, ini sudah ya. Yang kedua yaitu kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Ini ada 2, yaitu kompetensi teknis umum atau administrasi dan kompetensi teknis substantif. Apakah sudah dikumpulkan ke panitia ini? Siap sudah Ibu. Alhamdulillah. Punya semuanya ya ini ya? Punya? ya Bu. Punya semua ya, karena ini juga menentukan kelulusan. Ini bobotnya 15% dalam menentukan kelulusannya. Ya. Saya lompati aja. Nah, ini ya evaluasi nantinya itu. Evaluasi ini ada 4 komponen. Yaitu yang pertama sikap perilaku. Bobotnya 15%. 15% itu 5% dari mentornya. Ya, sudah dikumpulkan ya sama PKTBT tadi nggih? Sudah Ibu. Nah, ya, 5%, 10% dari penyelenggara. Yang kedua yaitu penilaian akademik. Penilaian akademik itu ada 2, yaitu ini kan 20%. Ada 2, MOOC, evaluasi MOOC itu bobotnya 10%, dan evaluasi akademik waktu distance learning itu waktu studi kasus ya. Itu juga bobotnya 10%. Jadi totalnya 20%. Yang ketiga yaitu aktualisasi. Agenda keempat itu ada 2, yaitu rancangan bobotnya 20%, aktualisasi bobotnya 30%. Paling besar ya. Tuh. Yang keempat yaitu penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Bobotnya 15%. Jadi total keseluruhannya 100%.
Saya lanjut untuk ini. Ini kualifikasi kelulusan ya. Jadi sangat memuaskan, skornya itu 90,01 sampai 100, memuaskan skornya 80,01 sampai 90, baik skornya 70 sampai 80. Nah, ini yang baik 70 yaitu ya skor minimal itu 70. Apabila kurang dari 70 ya, peserta memperoleh kualifikasi kurang baik, dinyatakan ditunda kelulusannya. Tetapi masih diberi kesempatan untuk mengikuti pembelajaran remedial. Jadi nanti setelah rapat akan diketahui ya, setelah rapat apanya yang kurang dari 70 itu ya. Semisal evaluasi akademiknya yang kurang dari 70, maka akan diberi kesempatan waktunya itu 1 minggu setelah pelatihan berakhir. Ya, tuh. Apabila evaluasi pelaksanaan aktualisasi yang kurang dari 70, sama dikasih kesempatan 1 minggu setelah penutupan. Setelah berakhir ya. Setelah mengikuti itu semua akan diadakan evaluasi lagi. Tetapi apabila masih ada yang kurang dari 70 ya, maka kualifikasinya kurang memuaskan, dianggap apa? Bersangkutan dinyatakan tidak lulus pelatihan dasar CPNS ya. Makanya waktu kurang 1 minggu ini, dalam waktu 1 minggu ini tolong diikuti betul-betul. Aktualisasinya juga diselesaikan dengan baik ya. Makanya tadi saya wanti-wanti jangan sampai ya ini nanti laporannya itu tidak selesai ya. Di samping ini ya, menyelesaikan ini juga tolong meskipun ini secara virtual jaga kesehatan ya. Musimnya kayak gini. Jadi jaga kesehatan. Ini di angkatan ini juga ada teman kita yang tidak bisa mengikuti karena sakit dan berada di rumah sakit ya. Kami mohon ya jaga kesehatan. Kalau ini apakah kalau ini ada teman-teman yang di kantor, apakah itu difasilitasi Zoom-nya oleh untuk IT-nya difasilitasi oleh kantor? Tidak, cuma wifi-nya saja, Bu. WiFi-nya ya. WiFi-nya kan ini Zoom-nya kan dari sini. Ya. Jadi tetap ya jaga perhatikan prokesnya itu ya. Jaga kesehatan juga biar nanti dapat menyelesaikan pelatihan ini dengan baik dan bisa lulus semuanya. Ya. Peserta yang dinyatakan lulus akan diberikan surat tanda tamat pelatihan dengan KRA nasional. Ya, yang tadi saya maksud KRA itu kode registrasi alumni nasional ya, secara nasional. Ini se-Indonesia. Ya, ini nomornya yang dari Lembaga Administrasi Negara. Yang kedua, dinyatakan tidak lulus akan diberikan surat keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga pelatihan terakreditasi. Apabila lulus dan memperoleh 3 peringkat nilai terbaik, akan diberikan piagam penghargaan. Ya. Nah, ini ya. Ini kami mohon bantuannya ya pada semua peserta agar cross-check datanya masing-masing. Nah, ini nanti bisa buka ini smartbank.com
go.id ya, dengan user dan password NIP masing-masing. Tolong dicek nama, NIP, tanggal lahir, jabatan, ya, instansi. Nah, itu nanti di sini di Smart Bankom, ya. Nah, ini karena ada 3 angkatan, ya, khawatirnya nanti kalau buka semua berbarengan, nanti akan jadi trouble, maka akan dibagi untuk angkatan 10 hari ini ya, hari ini untuk cross check data itu khusus angkatan 10. Besok angkatan 11 dan besok lusanya angkatan 12. Ya. Saya minta setelah seminar ya, paling sebelum penutupan paling enggak sudah cross check data semuanya ya. Di samping cross check data ini juga upload foto ya. Karena ini virtual maka kami tidak bisa moto, berarti yang foto peserta sendiri ya. Ukuran pas fotonya berasio 472 piksel kali 709 piksel, berukuran di bawah 1 MB dengan format JPG. Ya, dengan latar belakang foto berwarna merah, backgroundnya merah. Yang ketiga, pria atau wanita menggunakan pakaian putih, lengan panjang berdasi hitam. Ya, karena ini untuk foto, kami minta ya kancing baju yang atas tolong dikancingkan ya, sehingga nanti dasinya biar kelihatan rapi ya. Ya, tuh. Yang keempat, menggunakan atribut lengkap. Atributnya itu adalah korpri dan nama. Ya. Bagi yang berhijab menggunakan jilbab polos warna putih. Ya, warna putih tidak menutupi atribut. Jadi kerudungnya bisa dimasukkan di dalam atau ditaruh ke belakang. Jadi atributnya nampak, ya. Yang keenam, ya rambut pria dipotong rapi ya atau cepak ya sekitar ukuran 1 cm ya tuh. Nah, ini nanti cek data juga upload foto. Nah, di samping ini juga saya juga minta bantuannya nanti itu juga cross check judul aktualisasinya ya. Ya, judul. Kenapa saya minta bantuan peserta semuanya? Karena yang lebih tahu itu peserta. Khawatirnya nanti kalau panitia yang cross check sendiri, khawatirnya nanti salah. Ini sertifikatnya itu adalah elektronik ya, jadi tidak mudah kayak manual itu, salah langsung diperbagi gitu. Kalau elektronik nanti pengurusannya lagi nanti ngurus ke lembaga administrasi negara, jadi nanti waktunya lama. Jadi saya minta bantuan semua peserta agar cross check datanya ya, data pribadi, upload foto dan cross check judul aktualisasi. Bersedia? Sedia. Ya, Sedia. ini ya tolong cross check benar-benar karena nanti kalau ada kesalahan akan ditanggung sendiri ya. Nah, untuk cross check judul aktualisasi nanti akan disampaikan oleh Mbak Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin menambahkan sedikit yang sudah disampaikan oleh Bu Lili terkait penerbitan sertifikat elektronik Latsar CPNS. Saya yakin di sini Bapak Ibu sekalian sudah mengerjakan sampai dengan laporan minggu keempat.
Saya menerangkan sedikit tentang laporan pelaksanaan aktualisasi dan finalnya saja. Untuk pelaksanaan aktualisasi, silakan diupload pada saat sebelum seminar yang kedua. Tujuannya apa? Agar coach dan penguji bisa melihat, memeriksa laporan Bapak Ibu sekalian pada saat seminar yang kedua. Dan laporan final diupload pada saat setelah seminar kedua selesai dilakukan. Jadi tidak ada perbaikan lagi, sifatnya final, tidak ada perubahan judul, perubahan isi yang di dalamnya juga. Untuk penulisan laporan final menggunakan huruf kapital. Jelas nggih? Untuk penulisan judul pada laporan final menggunakan huruf kapital semua, diseragamkan karena itu akan dimunculkan pada sertifikat. Saya izin share screen untuk pengisian di Smart Bangkom. Berikut adalah tampilan dari web smartbangkom.lan.go.id. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, peserta login menggunakan user NIP dan password NIP. Setelah itu, di pojok kanan atas, silakan memilih My Profile untuk memeriksa, meng-cross-check data ulang. Sebelumnya, upload foto di sebelah sini. Sesuai dengan ketentuan, berukuran di bawah 1 MB dalam format JPG. Setelah itu update profil, memeriksa apakah gelar sudah sesuai, tempat tanggal lahir dipisahkan dengan titik koma. Kalau tidak kelihatan di sini, ini Malang titik koma 25/01/1988. Jenis kelamin, agama, jabatan harus sesuai dengan SK terakhir Bapak Ibu sekalian. Pangkat, golongan, email, khusus asal instansi sesuai ketentuan yaitu pemerintahan kabupaten mana. Kecuali untuk alamat instansi diisi berdasarkan alamat unit kerja masing-masing yang sekarang sedang diduduki. Nomor telepon, apabila sudah selesai, di-save change. Nanti kalau sertifikat sudah terbit, akan segera diinformasikan oleh panitia. Apabila sudah terbit, silakan mendownload atau mengunduh file sertifikatnya di tanda tangan digital sebelah pojok kiri atas ini. Seperti itu. Apa ada pertanyaan? Jelas nggih? Siap, jelas. Jelas, ya. Baik, kalau sudah jelas saya kembalikan kepada Bu Lili. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, itu ya sudah paham semuanya ya? Ya, sudah paham? Sudah, Ya, ya itu ya. Sudah, Tadi yang dijelaskan sama Mbak Ratna nanti apa tadi itu ya, itu diikuti. Nanti kalau enggak itu nanti munculnya akan beda, nanti akan jadi kesalahan ya. Ya, tadi diingat ya, untuk hari ini itu angkatan 10, besok angkatan 11, besok lusanya angkatan 12. Oke. Nah, kalau sudah paham semua, saya akhiri sekian. Oh ya, nanti jam 1 ya, mulai itu kelas besar ceramah. Ya, jam 1. Ya, kalau gitu saya akhiri sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.
Enggak.